Sahabat seni, selamat datang kembali di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Mulai dari menggambar ukiran, memahat, sampai finishing. Dan juga ada tutorial-tutorial membuat kerajinan, dan masih banyak lagi. Buat kalian yang baru mengunjungi channel Gria Ukir, saya ucapkan selamat datang. Jika kalian serius untuk belajar seni ukir, jangan ragu untuk subscribe channel Gria Ukir dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Gria Ukir. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial seputar memahat, yaitu memahat ukiran. Nah, untuk yang saya bikin video kali ini yaitu ukiran kerawangan. Nah, basicnya ukiran dari Bali, tapi masih basic, masih dasar sekali, masih benar-benar masih dasar. Nah, ini akan berkelanjutan. Simak terus videonya, jangan di-skip-skip agar kalian paham dan tahu alat apa saja dan alat gimana aja yang harus digunakan. Oke, langsung saja pada videonya. Oke, yang pertama kita lubangi terlebih dahulu menggunakan bor ya sahabat seni. Gambar ukiran seperti ini sudah saya tayangkan di video saya yang sebelumnya ya sahabat seni. Jika kalian penasaran atau ingin lihat, monggo silahkan dilihat dulu gambarnya, video menggambarnya. Untuk linknya ada di deskripsi ya sahabat seni. Oke, setelah selesai dilubangi menggunakan bor, nah kita gergaji menggunakan gergaji jigsaw. Nah, ini untuk pembentukan ornamen yang tidak diukir atau dibolong ya sobat seni. Nah, seperti ini. Karena menggunakan gergaji jigsaw, kalian harus lebih sabar dan lebih telaten, harus lebih kerja keras lagi, karena menggunakan gergaji seperti ini agak lumayan sulit ya sobat seni dibandingkan menggunakan gergaji scroll saw yang besar. Untuk saran saya yang bagi kalian yang masih tahap pembelajaran, yang belum bisa membeli gergaji scroll saw yang besar, ya saya merekomendasikan gergaji jigsaw seperti ini ya sobat seni. Nah, selesai di gergaji, saatnya kita untuk pembelajaran teknik dasar memahat. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan, ini masih dasar sekali ya sahabat seni, dan ini akan berkelanjutan. Untuk alat-alatnya saya siapkan alat seperti ini ya sahabat seni, tidak terlalu banyak. Nah, yang pertama pahat coret. Nah, pahat coret ini untuk memberi dasaran gambar ornamen agar tidak pecah ya ketika nanti dipahat atau tidak salah untuk memahat. Jadi alat ini sebenarnya juga multifungsi, selain dibuat untuk mencoret seperti ini, bisa membuat ornamen-ornamen. Agar kalian lancar menggunakan pahat coret, kalian harus latihan terus, jangan sampai males-malesan ya sahabat seni, agar kalian cepat bisa menjadi seorang seniman ukir. Oke, untuk video saya percepat agar tidak terlalu lama durasinya. Oke, berikutnya menggunakan pahat banguku ya sahabat seni. Nah, tahap pertamanya harus ini yaitu apa ya namanya, ditetes, kalau bahasa Jawanya ditetes, kalau bahasa Indonesianya apa ya, ya pokoknya ditetes ya sahabat seni ya. Berikutnya, nah bagian yang tajamnya yang di bawah
caranya seperti ini. Nah, ini untuk ornamen yang cembung. Jadi posisi pahatnya harus seperti itu ya sahabat seni. Nah, kemudian ditetes lagi. Apa ya bahasa Indonesia ditetes ya? Mungkin tuh sahabat seni mau memberi nama apa? Mohon maaf saya agak deso. Nah, setelah selesai sebelah kanan, nah lanjut di sebelah yang kiri. Harus sama ya sahabat seni. Untuk pemahatannya itu cembungnya itu harus sama. Nah, sebelah sini untuk membuat cembungnya ditengkurepin ya sahabat seni. Posisinya seperti ini. Nah, kalian juga harus sering latihan menggunakan alat penguku seperti ini, karena alat penguku ini sangat sering digunakan dalam proses pemahatan. Ini sangat penting sekali ya sahabat seni. Nah, untuk pemahatan kanan dan kirinya harus sama dan presisi ya sahabat seni. Jika misalkan yang kirinya terlalu tinggi, ya yang sebelahnya harusnya pokoknya diseimbangkan lah sahabat seni. Nah, ini bentuk cembungnya. Nah, untuk berikutnya untuk membuat gambar yang cekung, tadi kan tengkurap. Nah, sekarang dibikin tidak tengkurap lagi. Contohnya seperti ini. Nah, bisa dipahami ya sahabat seni. Kalau tadi cembungnya tengkurap, nah kalau cekungnya harus terlentang. Contohnya seperti ini. Perhatikan cara memahatnya agar kalian tahu. Nah, ini membuat ornamen membentuk cekung ya sahabat seni. Nah, jika kalian membuat ornamennya agak kecil, jadi pahatnya harus kecil. Karena ini gambarnya lumayan besar, jadi menggunakan yang besar. Nah, untuk penggunaan kalian tinggal bolak-balik alatnya ya sahabat seni. Kalau mau memperhalus yang cekung ya harus pokoknya dibolak-balik lah alat pahatnya ini. Oke, kita seimbangkan sebelah kirinya juga agar sama ya sahabat seni, agar simetris. Nah, untuk bagian yang terlalu cekung menggunakan pahat kol. Pahat kol ini yang setengah lingkaran seperti ini ya, enggak setengah sih, ini mungkin seperempat. Nah, caranya seperti ini. Alat pahat kol ini juga sering digunakan. Nah, ini alat ini sering berkombinasi dengan penguku. Kalau misalkan menggunakan penguku tidak bisa dijangkau, harus menggunakan kol. Bisa dipahami ya sahabat seni. Mungkin kalau anda kurang bisa memahami, bisa tulis kolom komentar atau bisa langsung konsultasi via WA. Linknya ada di deskripsi. Kita sesuaikan sebelah kirinya juga.
bisa dipahami ya sahabat seni cara penggunaan alat pahat kol seperti ini. Nah kemudian menggunakan penguku lagi ya sahabat seni. Nah ini emang antara kol dan penguku itu emang bersahabat sekali. Kedua alat ini saling berkesinambungan. Untuk membuat cekung kalian juga harus dipahami lagi bentuk pahatnya harus tengkurap. Kemudian dirapikan. Oh ya sahabat seni, seandainya suara saya ini kurang keras untuk didengar, kalian bisa menggunakan headset, headphone, atau speaker aktif untuk bisa mendengarkan suara saya. Mohon maaf bila suara saya kurang begitu bagus ya, karena saya menggunakan mikrofon yang biasa-biasa saja. Untuk menyeimbangkan kita menggunakan alat pahat penguku juga. Nah kita seimbangkan kanan dan kirinya ya sahabat seni, jangan sampai selegence. Bahasa Jawanya itu selegence. Kalau bahasa Indonesia selegence itu gimana ya? Dulu saya bahasa Indonesianya kurang begitu pandai ini. Harus seimbang ya sahabat seni di antara ornamen yang sebelah kanan dan kirinya. Nah, untuk bagian sebelah sini karena ini lurus, jadi menggunakan pahat penilat. Nah, ini kan lurus, tapi yang digunakan yang bagian sebelah sini. Ya. Bentuknya tengkurap juga seperti ini. Untuk memahatnya. Karena ini lurus ya sahabat seni, agar lebih cepat dan lebih mudah menggunakan alat pahat penilat. Jika kalian banyak menggambar ornamen yang lurus-lurus, jadi kalian akan sering menggunakan alat pahat penilat seperti ini. Kemudian dirapikan. Sekarang bagian yang bawah itu juga hampir lurus. Nah untuk lebih mudah saya menggunakan alat pahat penilat. Caranya seperti ini ya sahabat seni. Kalian bisa mempraktekkan di rumah. Sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kalian benar-benar serius, latihan terus, dan biar latihan terus agar tangan kalian semakin hafal dan semakin luas ya sahabat seni. Nah kemudian kita rapikan menggunakan penguku, karena ini bentuknya agak sedikit melingkar, jadi menggunakan penguku. Kalau menggunakan penilat ornamennya nanti susah. Nah kemudian rapikan kembali menggunakan penilat. Contohnya seperti ini. Oke, kemudian kita rapikan bagian yang sebelah sini menggunakan penguku yang ukuran kecil. Karena ini ornamennya bentuknya kecil, jadi menggunakan penguku yang kecil. Nah karena ini membuat gambar yang cembung, jadi pahatnya harus tengkurap ya sahabat seni, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kemudian kita seimbangkan yang sebelah kirinya. Harus seimbang ya sahabat seni,
kalian harus melatih antara kanan dan kiri harus sesuai dan seimbang agar hasilnya semakin bagus. Nah, kemudian kita perjelas lagi untuk gambar ornamen yang tadi saya buat agar tidak salah untuk membuat ornamennya, agar kanan dan kirinya tetap presisi. Oke, kemudian kita bentuk ornamennya menggunakan pahat coret. Menggunakan pahat coret itu susah-susah gampang ya sahabat seni. Kalau untuk yang pemula pasti di tangan itu sakit, akan mudah pegel-pegel di tangan. Tapi kalau sudah lama-lama akan terbiasa, nggak akan pegel, nggak akan ada kata sulit lagi. Jadi kalian harus sering-sering latihan menggunakan alat-alat ukir ya, termasuk coret, penguku, kol, penilat. Ya pokoknya semuanya ya sahabat seni harus dilatih. Saya ingatkan ya sahabat seni, untuk menggunakan alat pahat kalian juga harus berhati-hati, jangan sampai tangan Anda terkena alat pahat, karena jika alat pahat itu terkena tangan Anda ya pasti akan cedera. Kemudian kita gunakan pahat kol yang kecil ya sahabat seni. Nah, untuk pahat kol ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau gambarnya besar ya kalian harus menggunakan yang besar. Kalau gambarnya kecil ya kalian harus menggunakan alat kol yang kecil. Nah, di sini saya memahat sebelah sini itu agar daunnya semakin unik dan semakin bagus lah ya sahabat seni. Oke, setelah itu kita membuat ornamen coretnya. Jika kalian belum terbiasa menggambar ornamen coret secara langsung, kalian juga bisa menggunakan dasaran pensil, ballpoint, atau spidol. Oke, setelah itu kita percantik menggunakan alat kol yang paling kecil. Nah, kita bikin di sebelah sini ya sahabat seni.
seperti ini hasilnya, semakin manis. Nah, selanjutnya kita menggunakan alat kol yang agak besar sedikit, ya, disesuaikan dengan gambar ornamennya ya sahabat seni. Karena ini bentuknya sangat cekung sekali, jadi lebih cepatnya menggunakan alat kol. Namun jika cekungnya tidak terlalu, saya biasa menggunakan alat pengukur. Jadi di antara kol dan pengukur itu emang sangat berkesinambungan sekali ya sahabat seni. Kanan kirinya harus dipresisikan ya sahabat seni, harus diperhatikan. Kemudian kita menggunakan kol yang besar, alat kol yang besar untuk membuat ornamen yang cekungnya lumayan besar namun tidak bisa dijangkau menggunakan pengukur. Jadi menggunakan alat kol ya disesuaikan dengan ornamen, dan juga bisa digunakan antara alat kol yang besar dan kecil. Kalian juga harus telaten ya sahabat seni untuk menggonta-ganti, karena bentuk ornamennya ada yang besar ada yang kecil, jadi menggunakan alat pahatnya yang besar dan yang kecil. Nah, kalian juga harus mempresisikan antara kanan dan kirinya ya sahabat seni. Jangan asal memahat terus tidak memperhatikan antara kanan dan kiri, nanti hasilnya kurang maksimal. Oke. Oke, kita rapikan ya sahabat seni menggunakan alat pahat kol. Nah, alat pahat kolnya jangan yang besar karena emang ornamennya di sini agak kecil. Jadi menggunakan alat kol yang kecil ya sahabat seni. Nah, untuk mempercantik ornamen kalian harus menggunakan alat pahat coret untuk membuat coretan ornamen seperti di video ini ya sahabat seni. Nah, semakin terlihat kan, yang tadinya dasar, gambarnya dasar, nah menjadi sebuah ornamen yang sangat keren. Oh ya, untuk video menggambarnya ada di video saya yang sebelumnya ya sahabat seni. Untuk linknya ada di deskripsi ya sahabat seni.
Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan alat penguku untuk merapikan bagian pelungkeran ya sahabat seni. Jika pelungkeran cembung, alat pahatnya ya harus tengkurap. Kalau cekung ya direntangkan. Pasti kalian sudah paham. Kita rapikan ya sahabat seni. Nah, untuk pelungkeran-pelungkeran seperti ini itu untuk melatih harus dengan kesabaran. Melatih antara kanan dan kiri itu bisa sama, itu harus penuh dengan kesabaran. Jadi kalian harus sering-sering latihan memahat pelungkeran-pelungkeran yang seperti ini. Oke, kemudian langsung kita pahat ornamennya yang bagian ini. Ini menggunakan yang pertama menggunakan menggunakan kol ya sahabat seni, karena cekungnya sangat terlalu ekstrim, tidak bisa dijangkau menggunakan pahat biasa atau pahat penguku, jadi menggunakan pahat kol ya sahabat seni. Kemudian untuk pahat berikutnya menggunakan pahat kol yang lebih besar lagi. Ya, perhatikan ya sahabat seni. Jika kalian masih ragu untuk menggunakan alat pahat kol secara mendalam atau memahat secara tebal mendalam, kalian harus memahatnya tipis-tipis, sedikit-sedikit. Nah, lama-lama kalian akan memahat secara lebih cepat dan lebih dalam lagi. Untuk sementara ya tipis-tipis dulu ya sahabat seni, agar pahat kalian tidak rusak. Tapi jika kalian punya pahat ukir yang ketebalannya lebih tebal daripada punya saya, ya monggo, tapi saran saya sih jangan terlalu ekstrim memahatnya, karena jika terjepit kayu yang agak tebal, ketajaman pahatnya akan rusak. Punya saya pernah sampai rusak parah ya sahabat seni, karena emang saya terlalu ekstrim memahatnya. Nah, selain alat pahat kol, kalian juga harus mengkombinasi dengan alat pahat penguku agar hasilnya lebih rapi dan lebih bagus. Oh ya sahabat seni, untuk video kali ini saya tidak memberikan tutorial ukirannya secara penuh karena ini benar-benar panjang sekali. Nanti durasinya akan panjang. Maka dari itu saya akan membuat video tutorial ukiran seperti ini secara bertahap ya sahabat seni. Ya, nanti akan saya buatkan tutorial ukiran yang agar kalian lebih bisa memahami dan lebih jelas lagi, dan agar kalian lebih bisa dan lebih pandai, dan saya doakan semoga kalian lebih sukses, lebih pandai daripada saya, lebih bagus lagi. Kita saling mendoakan, semoga kalian sukses, dan jangan lupa latih terus ya sahabat seni. Oke, seperti yang saya katakan tadi, untuk alat pahatnya
Kalian harus sering berkombinasi dengan pengukur dan alat call, karena kedua alat ini sangat mendominasi membuat ukiran ya sahabat seni. Setelah rapi, kita rapikan lebih rapikan lagi, lebih bagus lagi menggunakan alat pahat kol. Dibikin seperti ini ya sahabat seni. Ingat, kanan kirinya harus presisi ya, harus benar-benar rapi dan presisi, jangan sampai sele gence. Kemudian menggunakan alat pahat kol lagi yang paling kecil untuk merapikan atau mempercantik ukiran. Kemudian coret garis ornamen. Nah, jika kalian belum hafal dengan coretan ornamen seperti ini, kalian bisa mendasari menggunakan pensil, ballpoint atau spidol. Jika kalian sudah hafal, ya langsung saja langsung dipahat seperti ini ya sahabat seni. Oke, untuk tutorial ukirannya sementara bagian ini dulu ya sahabat seni. Nah, untuk yang lainnya akan saya bikinkan tutorial yang lebih jelas lagi, karena ini durasinya sudah terlalu panjang dan hasilnya seperti ini ya sahabat seni. Maka Oke, itulah tutorialnya ya sahabat seni. Mohon maaf saya tidak memberikan videonya secara lengkap, mulai ukiran yang sebanyak itu tidak saya sajikan dalam satu video karena durasinya akan sangat panjang sekali. Nah, ini bertahap ya sahabat seni. Jadi tidak secara langsung semua selesai, tapi ada tahapan-tahapan di setiap videonya. Jadi ikuti terus. Jangan lupa subscribe ya, agar kalian tahu apa saja yang tahapan-tahapan yang akan saya buat kalian semua yang ada di rumah. Oke, semoga video saya bermanfaat. Selamat bertemu kembali di video tutorial selanjutnya. Salam jiwa seni.